Peradaban akhirnya akan hilang seperti asap dalam cerobong pabrik-pabrik, dan aku tergila-gila melihatnya. Aku mengerti sekarang. Poinnya adalah bagaimana justru komunikasi tadi, komunikasi yang relasi komunikasi dua tokoh tadi. Ya bunyi, jadi hanya menawarkan kata-kata, tawarkan gitu. Yes, silahkan dirangkai. Kan nggak apa-apa gitu, kan bisa dalam proses-proses teater itu kan bisa begitu kan, nggak apa-apa. Sok ke. Jadi, apa yang harus dilakukan sekarang, Profesor? Mengapa kau harus melakukan sesuatu? Ya, seperti yang tadi kukatakan, sepertinya aku tidak melakukan apa-apa. Ketika berangkat kerja pagi ini, awalnya kau sama sekali tidak ada dalam rencana. Tapi sekarang, kau ada di sini. Itu tidak berarti apa-apa. Segala sesuatu yang terjadi tidak harus berarti sesuatu yang lain. Kalau begitu artinya apa? Tidak berarti apa-apa. Kau bertemu dengan orang-orang dan mungkin beberapa dari mereka berada dalam kesulitan. Tapi itu tidak berarti kau harus bertanggung jawab pada mereka. Dengan kata lain, orang yang selalu peduli pada orang lain lebih sering melakukannya untuk orang yang sebenarnya tidak peduli pada orang lain daripada yang seharusnya mereka pedulikan. Itu menurut pendapatku. Jika kau hanya melakukan apa yang seharusnya, kau tidak akan bisa menjadi pahlawan. Dan itu adalah aku. Aku tidak tahu. Menurutmu? Aku melihat mungkin ada benarnya juga dalam kasus ini. Aku tidak tahu orang macam apa yang seharusnya aku pedulikan atau apa yang harus kulakukan ketika aku bertemu mereka. Tapi dalam hal ini ada hal yang harus dibahas. Dan itu adalah Bahwa mereka ada di sana. Aku melihat mereka, dan meski harus kukatakan dia tidak terlihat seperti saudaraku, tapi dia ada di sana. Jadi mungkin lebih baik kau harus mempertimbangkannya lagi. dan itu adalah yang kau lakukan. Iya, aku harus mengatakan kau agak sulit untuk diabaikan. Pendekatanku bagus juga, langsung ke tujuan. Aku tidak mendekatimu. Aku bahkan tidak melihatmu. Yang aku tidak mengerti adalah bagaimana kau mengetahui dirimu dalam keadaan baik. Ya, Apa kau baik-baik saja? tidak, Apa kau tidur nyenyak semalam? tidak. Kapan kau memutuskan bahwa hari ini adalah harinya? Apa ada sesuatu yang khusus tentang itu? Tidak ada. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Tapi aku tidak menganggapnya satu hal yang khusus. Kalau begitu, selamat ulang tahun, Profesor. Terima
tahu bahwa ulang tahunmu pasti datang dan akan tampak seperti hari yang baik? Siapa tahu, mungkin ulang tahun adalah hari yang berbahagia, seperti hari raya. Ketika hiasan dipajang di rumah-rumah, petasan dinyalakan di jalanan, dan orang-orang pamer kekayaan. Itu tidak seperti hari raya, kan? Hari raya sudah tidak seperti yang seharusnya. Sekarang aku percaya. Aku memang harus melakukannya. Aku harus pergi. Caramu mengenakan mantel seperti itu. Apa ada yang salah dengan caraku mengenakan mantel? Aku tidak mengatakan yang salah. Aku hanya bertanya, apa itu metode yang biasa kau pakai? Aku tidak punya metode yang biasa aku pakai. Aku hanya memakainya saja. Ini disebut apa? Seperti banji atau apa? Aku hanya mempelajari cara seorang profesor. Iya, aku harus pergi. Baik, kau ambil mantelku dulu. Mengambil mantelmu? Iya, Kau akan pergi kemana? pergi bersamamu. Apa maksudmu? Pergi bersamaku kemana? Pergi denganmu kemanapun. Tidak, kau tidak usah ikut. Iya, aku ikut. Aku akan pulang. Baiklah. Mengerti? Kau tidak akan ikut pulang bersamaku. Tentu saja. Biar kau ambil dulu mantel. Kau tidak boleh pulang bersamaku. Mengapa? Tidak bisa. Oh, kau bisa pulang ke tempatku, tapi aku tidak bisa pulang ke tempatmu. Bukan, maksudku bukan itu. Aku hanya ingin pulang. Kau tinggal di apartemen. Ya, Apa mereka tidak membolehkan orang miskin seperti aku masuk? tidak. Maksudku, ya tentu saja mereka melarang. Dengar, jangan bercanda lagi. Aku harus pergi. Aku sangat lelah. Baiklah. Selama kau tidak akan mendapat kesulitan jika aku ada di sana. Kau serius? Oh, aku pikir kau tahu aku serius. Kau tidak mungkin serius. Serius seperti serangan jantung. Mengapa kau lakukan ini? Aku? Karena aku tidak punya pilihan. Tentu saja kau punya pilihan. Tidak ada. Siapa yang telah menunjukmu jadi malaikat pelindungku? Kau tahu siapa yang menunjukku jadi malaikat pelindungmu. Aku tidak memintamu untuk melompat ke dalam pelukanku di stasiun kereta bawah tanah pagi ini. Aku tidak pernah melompat ke dalam pelukanmu. Tidak pernah. Tidak pernah. Kalau begitu, bagaimana caramu sampai ke sana? Apa? Sekarang kita tidak jadi pergi? Apa kau pikir Tuhan ada di ruangan ini? Tidak. Aku tidak berpikir dia ada di ruangan ini. Aku tahu dia ada di ruangan ini. Ini sesuai caramu berpikir, Profesor. Seperti misalnya aku bertanya saat kau sedang memakai mantelmu. Ini bukan hal yang sama. Ini adalah masalah kesepakatan. Jika kau dan aku mengatakan bahwa aku sedang memakai mantelku dan Cecil mengatakan bahwa aku sedang telanjang dan memiliki kulit hijau serta berekor, kita mungkin berpikir kita harus mengingatkan Cecil agar tidak melukai dirinya sendiri. Siapa Cecil? Bukan siapa-siapa. Hanyalah semacam hipotesis. Tidak ada Cecil. Hanya semacam karakter yang diciptakan untuk menggambarkan satu hal. Diciptakan? Iya. Jadi pandangannya pada sesuatu tidak diperhitungkan? Tidak. Itulah sebabnya aku menciptakannya. Aku bisa mengubah hal-hal sekitar. Aku bisa membuatmu seolah berpikir aku sedang tidak mengenakan mantel. Dan warna hijau serta omong kosong lainnya yang kau katakan tadi? Iya. Itu tidak ada? Tidak. Kau menempatkan semua ini pada Cecil?
Iya. Tapi Cecil tidak bisa menolaknya dengan perhitungan bahwa ia tidak sedang bersepakat dengan orang lain, jadi ucapannya tidak diperhitungkan. Selain kenyataan bahwa kau memang menciptakannya dan dia berwarna hijau dan segala sesuatunya. Dia bukan sesuatu berwarna hijau. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku hanya mencoba mencari tahu tentang Cecil. Aku tidak berpikir begitu. Apa kau bisa melihat Tuhan? Tidak, aku tidak bisa melihatnya Tapi kau bicara dengannya tanpa melewatkan sehari pun. dan dia bicara padamu. Aku mendengarnya. Ya, Apa kau mendengarnya seperti menggelegar? tidak, tidak keras. Aku tidak mendengar suara. Aku tidak mendengar langsung, tapi aku memang mendengarnya. Tapi mengapa Tuhan tidak ada dalam kepalamu? Dia ada di kepalaku. Itulah makanya aku tidak mengerti apa yang kau katakan padaku. Aku tahu kau tidak mengerti, kawan. Dengarkan. Hal pertama yang kau harus mengerti adalah aku tidak punya gagasan murni di kepalaku. Jika tidak ada aroma ketuhanan, tentu aku tidak akan tertarik. Aroma ketuhanan. Ya, kau suka? Lumayan. Aku mendengarnya di radio. Intinya adalah aku sudah mencoba dengan cara lain. Tidak berarti harus mengupasnya, tidak. Maksudku dengan menutup mata, berjalan melalui hutan, sedikit menggigit bibir. Ya Tuhan, aku tidak mau mencobanya. Jika kau dapat menemukan seseorang yang punya prinsip lebih baik dariku, aku ingin bertemu dengannya. Aku yakin. Apa yang kau pikir itu membuatku paham? Aku tidak tahu apa itu. Hidup dalam kematian yang membuatku mengerti. Hidup dalam kematian. Mati, bahkan cukup tahu di mana harus berbaring. Aku paham. Aku tidak berpikir begitu. Aku mau mengajukan pertanyaan. Silahkan. Kau pernah membaca buku ini? Aku pernah membacanya beberapa bab. Apa kau pernah membacanya? Membaca sebagian. Apa kau pernah membacanya? Tidak pernah. Tapi kau membaca banyak buku. Iya. Berapa banyak? Boleh tahu? Aku tidak tahu. Kisaran saja. 2 buku dalam seminggu, mungkin 100 dalam setahun, selama hampir 40 tahun. 2 dalam seminggu. 40 dikali 100 adalah 4.000. Aku hanya bermain-main denganmu, Profesor. Begini saja, sebutkan angka, berapapun yang kau suka, dan aku akan mengalihkannya dengan angka 40. 26, 1040, 118, 4720. 4.720. Ya, Jawabannya sesuai dengan pernyataan. apa? Itulah angka barumu. 4720. Itu jumlah yang besar, Profesor. Iya, benar. Kau tahu jawabannya? Tidak, aku tidak tahu. 188.800. Coba aku lihat. Bagaimana kau melakukannya? Profesor, angka adalah sahabat para miskin, kawan. Juga kecap, telur, dan angka-angka. Jika kau cepat dalam berhitung, kau dapat menipu saudaramu, mengambil alih seluruh isi dompetnya. Kau pasti punya banyak waktu untuk berlatih omong kosong ini di dalam penjara. Aku paham. Mari kita kembali pada dirimu dan semua buku-buku yang kau baca. Kau bilang pernah membaca 4.000 buku, Mungkin lebih. tapi tidak dengan buku ini. Tidak seluruhnya. Mengapa demikian? Aku tidak tahu. Kalau begitu, yang mana menurutmu buku terbaik yang pernah ditulis? Aku tidak tahu. Coba pikirkan. Banyak terdapat buku bagus. Pilihlah salah satu saja. Mungkin buku perang.
kedamaian. Baiklah. Apa kau pikir bukunya bagus? Aku tidak tahu. Banyak ragam jenis buku. Buku Perang dan Kedamaian ini adalah buku yang ditulis seseorang, kan? Iya, Jadi itu yang membuatnya berbeda dari ini. tidak. Dalam sudut pandangku, kedua buku itu memang ditulis. Apa salah satu dari buku ini benar? Tidak dalam arti sejarah. Tidak ada. Lalu apa yang disebut buku yang benar? Kukira mungkin buku sejarah. Buku karya Gibbon berjudul Keruntuhan Dinasti Roma mungkin salah satunya. Setidaknya peristiwa yang ditulis merupakan peristiwa yang aktual. Mungkin hal ini pernah terjadi. Jadi kau pikir bahwa buku itu sebaik seperti buku yang ini? Kitab ini, Kitab ini? aku tidak tahu. Gibbon adalah fondasinya. Ini adalah buku yang hebat. Dan buku yang benar-benar sejati. Jangan lupa itu. Dan buku yang benar-benar sejati. Iya, Tapi apa ini bagus bila hanya dilihat sebagai buku? aku tidak tahu. Aku tidak tahu bagaimana kau membuat perbandingannya. Kita sedang bicara tentang buah apel dan pir. Kita tidak bicara selain buah apel dan pir. Kita sekarang bicara tentang buku. Apakah buku Keruntuhan Dinasti Roma sebaik buku ini? Jawab pertanyaanku. Aku harus mengatakan tidak. Padahal selalu disebutkan di sini pada satu muka, sebelumnya ditulis di bawah, buku terbesar yang pernah ditulis. Pikirkan, apa mungkin benar? Bisa jadi. Kau kan membaca buku-buku yang bagus, Aku hanya mencoba. Ya, benar. tapi kau tidak pernah membaca buku terbaik. Mengapa demikian? Aku harus pergi. Kau tidak perlu pergi, Profesor. Tinggallah di sini dan nyaman bersamaku. Kau khawatir aku akan kembali ke stasiun kereta? Mungkin. Jadi tinggallah di sini bersamaku. Bagaimana jika aku tidak mau? Kau mungkin begitu. Tidakkah kau perlu untuk pergi bekerja? Tadi aku sedang dalam perjalanan untuk bekerja. Hal lucu terjadi saat kau berada dalam perjalanan untuk bekerja. Ya, benar. Apa mereka akan memecat? Tidak. Mereka tidak akan memecatku. Kau bisa menelepon? Aku tidak punya telepon. Bagaimanapun, mereka juga tahu jika aku tidak ada di sana sekarang, berarti aku tidak datang. Aku bukan tipe orang yang suka datang terlambat. Mengapa kau tidak punya ponsel? Tidak perlu. Para berandal pasti akan mencurinya. Cari yang harganya murah saja. Jangan cari yang murah untuk berandal. Mari kita kembali padamu. Mari kita tetap bersamamu selama 1 menit. Boleh aku tanya sesuatu? Nah, tentu saja boleh. Di mana kau berdiri? Aku tidak pernah melihatmu. Maksudmu ketika kau mengambil lompatan menakjubkan itu? Iya, Aku berada di peron. di peron. Iya. Aku tidak melihatmu. Aku berdiri di peron, mengerjakan urusanku sendiri. Kemudian kau datang seperti itu. Aku sudah melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sana, terutama anak kecil. Tak ada seorang pun di sekitarku. Tidak, hanya aku. Iya, aku memang tidak tahu. Kau pun bisa ada di mana saja. Mencoba menakutiku di sini, Profesor. Mungkin aku berada di belakang pos atau sesuatu. Tidak ada pos apapun. Apa kau ingin mengatakan bahwa kau melihat sesuatu yang aneh, malaikat menakutkan yang harus dikirim ke sini di menit-menit terakhir untuk menyelamatkanmu dari kehancuran? Tidak, aku tidak berpikir seperti itu. Hal seperti itu tidak mungkin. Tidak, itu tidak mungkin. Kau yang mengungkapkannya. Aku tidak pernah mengungkapkan hal seperti itu. Kau memasukkan hal tentang malaikat. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa tentang malaikat.
Aku tidak percaya pada malaikat. Kalau begitu, apa yang kau percayai? Banyak hal. Baiklah, Baiklah apa? baiklah. Hal apa? Aku percaya pada beberapa hal. Beri aku contohnya. Hal budaya misalnya. Buku, musik, seni, hal-hal seperti itu. Baiklah. Itu adalah hal-hal yang bernilai bagiku. Itu adalah dasar-dasar peradaban yang digunakan untuk memiliki nilai bagiku. Tapi tidak memiliki begitu banyak nilai lagi yang merasa. Apa yang terjadi dengan hal tersebut? Orang-orang berhenti menghargainya. Aku berhenti menilainya sampai batas tertentu. Aku tidak yakin dapat memberitahumu mengapa. Dunia sebagian sudah hampir musnah sekarang dan segera akan hilang sepenuhnya. Aku tidak yakin bisa mengerti dirimu, Profesor. Tidak ada yang perlu dimengerti. Tak apa-apa. Hal yang kucintai sangatlah lemah, sangatlah rapuh. Aku tidak tahu kenapa. Kupikir tidak bisa dihancurkan. Tentu saja tidak bisa. Dan itukah yang mengirimmu ke tepian peron? Apa itu bukan masalah pribadi? Oh, itu hal pribadi. Itulah yang disebutkan dalam pendidikan. Itu membuat dunia menjadi hal pribadi. Iya, dengan kata-kata yang sangat kuat, Profesor. Dan aku tidak bisa mengatakan bahwa aku sudah mendapat jawaban untuk semua itu. Dan tidak mungkin juga kalau tidak ada jawabannya. Tapi tetap saja aku harus bertanya, apa gunanya memiliki pengertian seperti mereka jika mereka tidak akan membuatmu nekat terjun ke bawah peron ketika kereta datang dengan kecepatan 120 km per jam? Pertanyaan yang bagus. Kau pikir juga begitu? Aku juga tidak punya jawaban untuk semua itu. Mungkin ini tidak logis. Aku tidak tahu. Aku tidak peduli. Aku pernah ditanya, tidakkah itu aneh? Kenapa aku harus berada di sekitar untuk menyaksikan semua kematian? Kupikir itu aneh. Tapi itu bukan berarti seperti seseorang harus berada di sini. Tapi kau tidak berniat untuk melihat-lihat. Tidak, aku tidak berniat. Biar katakan secara langsung. Kau mengatakan bahwa semua hal yang bersifat budaya adalah satu-satunya antara dirimu dan kereta cepat. Ini sudah terlalu jauh. Tapi sudah merusak dirimu. Iya. Kau adalah pecandu budaya. Mungkin kau benar. Mungkin aku tidak memiliki keyakinan. Aku percaya pada kereta cepat. Sial, Profesor. Sial memang. Tidak punya keyakinan. Hal yang kupercaya sudah tidak ada lagi. Adalah bodoh jika kita berpura-pura peduli dengan yang mereka lakukan. Peradaban akhirnya akan hilang seperti asap dalam cerobong pabrik-pabrik. Dan aku tergila-gila melihatnya. Aku mengerti sekarang. Wah, kau penuh dengan tantangan, Profesor. Kau tahu itu? Jadi, ada alasan bagimu untuk terlibat dalam masalahmu. Aku harus pergi. Profesor, apa kau punya teman? Tidak, Ayolah, Profesor. Tidak satupun. tidak begitu. Tapi memang tidak ada. Ceritakan tentang yang satu itu. Yang satu apa? Yang tidak begitu. Yang tadi kau bilang. Aku punya teman di universitas. Bukan teman dekat. Kami selalu makan siang bersama dari waktu ke waktu. Tapi hanya sejauh itu yang kalian lakukan. Iya. Apa yang kau lakukan padanya? Apa yang kau lakukan padanya? Iya. Aku tidak melakukan apa-apa padanya. Apa yang membuatmu berpikir aku melakukan sesuatu padanya? Aku tidak tahu. Apa memang iya? Tidak. Menurutmu, apa yang telah kulakukan padanya? Aku menunggumu untuk menceritakannya padaku. Tidak ada yang harus diceritakan. Kau tidak memberikannya catatan atau tidak mengatakan padanya tentang kereta? Tidak. Apa dia sahabatmu? Dia bukan sahabatku. Kau baru saja memutuskan dia sahabatmu. Kau yang baru saja memutuskannya. Kau katakan padanya, kau berpikir tentang hal ini. Tidak. Apa memang harus? Dia adalah sahabatmu. Dia ini
Aku katakan padamu, kami tidak sedekat itu. Kalian berdua tidak sedekat itu? Tidak. Sahabatmu itu, apa hanya kau yang tidak merasa sedekat itu? Terserah. Dia bukan yang bisa kau ganggu dengan hal kecil seperti bunuh diri. Dengar, aku kira aku harus bilang bahwa aku hanya ingin pulang. Dan aku tak akan mencoba bunuh diri di perjalanan. Misalkan aku katakan bahwa aku tak akan mendengarkan semua omong kosong. Jadi, apakah aku seorang tahanan di sini? Kau justru lebih tahu. Kau adalah tahanan sebelum kau tiba di sini. Seorang tahanan terpidana mati. Profesor, apa yang ayahmu kerjakan? Apa? Aku tanya, apa yang ayahmu kerjakan? Dia bekerja sebagai apa? Dia dulu adalah seorang pengacara. Pengacara? Iya, Bidang hukum apa yang dia tekuni? dia seorang pengacara di pemerintahan. Dia tidak mengurus hukum pidana atau sesuatu seperti itu. Apa yang menjadikan sesuatu sebagai hukum pidana? Aku tidak tahu. Hukum perceraian mungkin? Mungkin kau sudah dapat intinya. Bagaimana dia meninggal? Siapa bilang dia sudah meninggal? Apa dia sudah meninggal? Iya, Apa yang menyebabkan dia meninggal? kanker. Kanker. Jadi dia sempat sakit dulu saat itu. Iya, benar. Apa kau pergi menengoknya? Tidak. Bagaimana bisa? Aku tidak mau. Kenapa sampai kau tidak mau? Aku tidak tahu. Aku hanya tidak mau. Mungkin aku tidak ingin mengingat dia seperti itu. Omong kosong. Apa dia memintamu datang? Tidak. Tapi ibumu melakukannya. Mungkin. Aku tidak ingat. Ayolah, kau tahu dia memintamu untuk datang. Oke, iya. Apa yang kau katakan padanya? Aku bilang, aku akan datang. Tapi kau tidak datang. Tidak. Bagaimana bisa? Dia sudah meninggal. Bukan yang itu. Kau punya waktu untuk menemuinya, tapi kau tidak melakukannya. Ya, aku kira begitu. Kau menunggu sampai dia meninggal. Oke, aku memang tidak datang pada ayahku. Ayahmu terbaring di ranjang kematiannya sekarat karena terkena kanker. Ibumu duduk di sampingnya memegang tangannya. Dia sedang berada dalam semua jenis rasa sakit. Mereka memintamu datang untuk menemuinya yang terakhir kali sebelum meninggal. Dan kau memberitahu mereka, tidak, aku tidak akan datang. Tolong, beritahu jika aku salah dalam hal ini. Jika itu memang caramu melihatnya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Aku tidak tahu. Memang itulah kenyataannya, bukan? Aku kira begitu. Jangan merasa begitu. Benar atau tidak? Iya. Wah, biar kulihat dulu. Apa aku bisa menemukan jadwal keretaku? Melihat jadwal kereta cepat dari luar kota berikutnya yang lewat. Aku tidak yakin ada peristiwa humor di sini. Aku senang mendengar kau mengatakannya, Profesor. Karena aku juga memang tidak yakin. Aku merasa lebih penasaran dari menit ke menit. Kenapa kau tidak mau melihat dirimu sendiri, kawan? Kau bening, seperti kaca. Aku bisa melihat roda di sana berputar, roda-roda giginya. Aku bisa melihat cahaya juga, cahaya yang baik, cahaya sejati. Apa kau tidak bisa melihatnya? Tidak, aku tidak bisa. Oh, semoga kau dicerahkan, kawan. Semoga kau mendapat pencerahan. Dan selalu begitu. Karena memang harus seperti itu. Kapan kau pernah masuk lembaga kemasyarakatan? Dulu sekali. Kenapa kau
siapa yang mengklaim menjadi pembunuh bila sebenarnya tidak? Kau menyebutnya penjara. Iya, Apa kebanyakan orang miskin menyebut lembaga pemasyarakatan dengan sebutan penjara? tidak. Hanya kami saja. Kami punya kebiasaan untuk menyebut hal-hal yang ada di sekitar. Aku tidak suka berpikir berapa istilah penjara. Aku tidak suka menghitungnya. Apa kau memiliki banyak cerita di balik penjara? Cerita di balik penjara? Iya. Aku tidak tahu. Dulu aku sering bercerita kisah tentang penjara. Tapi cerita tersebut sudah kehilangan pesonanya. Hei, mengapa kita tidak bicara tentang sesuatu yang sedikit lebih ceria? Apa kau pernah menikah? Menikah? Iya. Ya ampun. Apa? Oh, mungkin kita harus kembali pada cerita tentang penjara saja. Ya ampun. Oh, Apa kau punya anak? tidak, Profesor. Aku tidak punya siapa-siapa. Semua orang di keluargaku sudah meninggal. Aku punya 2 saudara laki-laki, tapi mereka sudah lama meninggal. Hampir semua orang yang pernah aku kenal telah meninggal. Itulah yang terjadi. Kau harus memikirkan hal itu. Aku mungkin berbahaya bagi kesehatanmu. Apa kau selalu banyak menghadapi masalah? Iya, benar. Aku menyukainya, tapi kupikir aku masih begitu. Selama 7 tahun aku mengalami waktu yang sulit, melakukan lebih banyak hal, menyakiti banyak orang. Aku sering menyerang mereka yang ada di sekitarku dan mereka tak bangun lagi. Tapi kau tidak sedang ada dalam kesulitan sekarang, Tidak. tapi kau masih menyukainya. Mungkin aku dikutuk menjadi seperti itu. Sedikit dihukum oleh karmaku sendiri. Tapi aku sedang berada di sisi lain sekarang. Kau ingin membantu orang dalam kesulitan, kau harus pergi menjauh ketika terjadi kesulitan. Kau tidak punya banyak pilihan. Sudah berapa lama kau ada di sini? 6, hampir 7 tahun. Aku tidak mengerti. Mengapa kau tinggal di sini? Memang kenapa? Berbeda dengan tinggal di mana? Di mana saja. Iya, ini cukup untuk di mana saja. Aku bisa tinggal di bangunan lain. Kukira begitu. Tapi semuanya baik-baik saja. Aku punya kamar tidur di atas sana, di mana aku bisa beristirahat. Punya sofa yang orang juga dapat membelinya dari para berandal dan orang bodoh. Tentu saja, mereka bisa pergi membawa semua perabotan yang kau miliki, sehingga kau tidak punya apa-apa. Tapi itu bagus. Kau bergaul dengan orang-orang yang tepat. Kau sudah cukup banyak mendapatkan lebih dari semua hal yang bersifat duniawi. Mereka pernah mencuri kulkas kau, tapi seseorang menangkap mereka di luar sana dan memaksa mereka untuk mengembalikannya. Sekarang aku punya tetangga brengsek di atas, si tukang tadah. Yang kurindukan selama ini adalah musik. Aku ingin memasang pintu baja hingga aku dapat menikmati musik di sini. Tapi tentu saja, kau harus membeli pintu dan bingkai pada saat yang bersamaan. Aku sudah mengusahakan itu. Aku tidak peduli apapun tentang acara televisi. Tapi aku benar-benar merindukan musik. Apa kau tidak berpikir ini adalah tempat yang mengerikan? Tempat yang mengerikan? Iya, Apa yang kau bicarakan? tempat ini tempat mengerikan, penuh dengan orang-orang yang mengerikan. Ya ampun. Kau tahu, orang-orang ini tidak layak diselamatkan. Bahkan mereka juga tidak layak diselamatkan. Yang tentu saja tidak bisa dilakukan. Kau harus tahu itu. Iya, aku suka tantangan. Aku bekerja di bagian pelayanan sebelum aku keluar dari penjara. Itu baru tantangan. Banyak saudara bermunculan. Mereka tidak peduli apapun dengan hal itu. Mereka tidak peduli begitu dengan firman Tuhan. Mereka hanya ingin memulai lagi. Memulai lagi. Kau punya beberapa saudara di sana yang telah melakukan perbuatan buruk. Dan mereka tidak merasa menyesal sedikit pun kecuali kau tertangkap. Tapi lucunya, banyak dari mereka percaya pada Tuhan. Bahkan orang-orang ini lebih percaya dibandingkan orang-orang di luar sana. Aku tahu itu. Kau harus memikirkannya, Profesor. Kupikir lebih baik aku pergi. Kau tidak boleh pergi, Profesor. Izinkan aku bertanya sesuatu. Apa kau pernah mengalami hari di mana segala sesuatu terasa aneh di sekitarnya ketika sesuatu memang akan terjadi? Aku tidak yakin
Apa yang kau maksud? Hanya 1 hari dari semua hari yang ada. Seperti semacam sihir. Salah satu hari di mana semuanya ternyata benar. Aku tidak tahu. Mungkin juga. Mengapa? Ya, aku hanya ingin tahu jika itu mungkin bukan semacam mantra panjang yang dibacakan untukmu. Sampai kau punya ide bahwa memang itulah cara yang dilakukan di dunia ini. Cara yang dilakukan di dunia ini. Iya, Lalu bagaimana caranya? kau tahu mantra panjang dan bersuara serak. Tapi intinya adalah, jika kau merasa seperti itu, apa kau bisa mengerti bahwa matahari tidak bersinar sama setiap harinya? Kau paham apa yang dikatakan? Jika kau mengatakan hari-hariku sedang buruk, itu benar-benar konyol. Aku tidak mengatakan kau mengalami hari yang buruk, Profesor. Aku hanya berkata, kau mengalami kehidupan yang buruk. Kau pikir aku harus mengubah hidup? Apa? Kau bercanda? Aku harus pergi. Hei, dengar, jangan kemana-mana dulu. Sebentar saja. Bagaimana dengan kisah penjaramu? Kau tidak perlu mendengar tentang cerita penjara. Mengapa tidak? Karena kau selalu penasaran dengan segala sesuatu yang sudah ada. Kau pikir aku sedang mencoba untuk menipumu? Apa kau tidak begitu? Iya, tapi aku tidak ingin kau tahu. Nah, bagaimanapun juga, aku harus pergi. Kau tidak siap untuk kembali berjalan. Aku harus. Aku yakin kau tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bagaimana? Karena kau bahkan tidak seharusnya berada di sini. Aku mengerti maksudmu. Hei, bagaimana jika aku ceritakan sebuah kisah penjara? Apa kau mau tetap tinggal? Baiklah, aku akan tinggal sementara. Baiklah. Pria ini mengatakan baiklah. Oke, Profesor. Inilah kisah tentang penjaraku. Apa itu kisah nyata? Saya tahu cerita ini pertama dari film, dan setelah cari-cari gitu ternyata film itu berdasar naskah drama, judulnya sesuai judul film itu Sunset Limited. Nah, terus kemudian saya tertarik untuk mencari terjemahannya, kemudian karena terjemahannya itu masih ada beberapa kesalahan, makanya saya perbaiki. Kemudian saya sedikit adaptasi dengan
kondisi sekarang gitulah ya, kondisi sekarang. Kemudian menarik, saya kira menarik ketika saya beri judul Tuhan di Stasiun Kereta. Naskah aslinya Sunset Limited karya Cormac McCarthy. Menarik karena isinya menurut saya sangat menarik, masih untuk dibawa pada kekinian. Mestinya naskahnya masih puluhan halaman lagi, tapi yang dibacakan saya dengan Kustam hanya sebagian saja. Begitu. Sungguh sangat menggembirakan hati saya bahwa di masa pandemi ini teman-teman saya, para pegiat teater yang dulu sekitar tahun 90 sampai 2000 ini mulai tergugah kembali memarakkan perteateran, dan mereka berkumpul, dan mereka datang dari kota Jepara, Semarang sendiri, berkumpul mencoba untuk membuat sebuah karya bersama. Nah, aku ngomong apa? Dramatis meeting lo Mas. Bagaimanapun bahwa mereka sudah mencoba untuk mengumpulkan sisa-sisa tenaga mereka untuk melakukan sesuatu terhadap teater, katakan begitulah. Ya, terus saja ini sesuatu yang bagus menurut saya. Meskipun dengan bagus ini dengan macam-macam ya, tetapi bahwa mereka memulai untuk mencoba memasuki kembali ruang-ruang teater itu menurut saya ya memberikan semangat hidup. Selamat.